Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Amelia Nandaya Sriza dari Prodi Manajemen Universitas Taman Siswa Padang. Sekarang saya lagi berada di wisata air terjun Lubuk Hitam, Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan perencanaan wisata di air terjun Lubuk Hitam, Kota Padang. Perencanaan pengembangan wisata di air terjun Lubuk Hitam merupakan langkah penting untuk mengoptimalkan potensi alam yang dimiliki sekaligus menjaga kelestariannya. Perencanaan pariwisata sendiri merupakan proses penyusunan strategi yang sistematis untuk mengembangkan suatu destinasi agar lebih menarik, berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar. Air terjun Lubuk Hitam memiliki daya tarik berupa keindahan alam yang masih asri, air yang jernih, serta jalur trekking yang menantang sehingga cocok untuk wisata petualangan dan ekowisata. Tujuan dari perencanaan wisata di kawasan ini adalah untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, menjaga kelestarian lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, seperti perencanaan aksesibilitas dengan memperbaiki jalan dan menyediakan petunjuk arah, perencanaan fasilitas seperti area parkir, toilet, dan tempat istirahat, serta perencanaan sumber daya manusia melalui pelatihan pemandu wisata lokal agar mampu memberikan pelayanan yang baik kepada pengunjung. Selain itu, perencanaan promosi juga menjadi hal yang penting dengan memanfaatkan media sosial dan kerjasama dengan agen perjalanan untuk memperkenalkan destinasi ini secara lebih luas. Di sisi lain, aspek kelestarian lingkungan harus tetap menjadi prioritas melalui pengelolaan sampah, pembatasan jumlah pengunjung, serta edukasi kepada wisatawan agar menjaga kebersihan dan keasrian alam. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan seperti akses jalan yang terbatas, fasilitas yang belum memadai, serta rendahnya kesadaran sebagian wisatawan terhadap lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan solusi seperti peningkatan infrastruktur oleh pemerintah, keterlibatan masyarakat melalui kelompok sadar wisata, serta kerjasama dengan pihak swasta untuk mendukung pengembangan. Dengan perencanaan yang matang dan berkelanjutan, air terjun Lubuk Hitam berpotensi menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kota Padang yang mampu memberikan manfaat ekonomi tanpa mengembangkan kelestarian lingkungan. Baiklah, selanjutnya yaitu analisis pertanyaan terkait dengan perencanaan di air terjun Lubuk Hitam. Yang pertama yaitu perencanaan strategis destinasi. Di air terjun Lubuk Hitam, sebagian besar wisatawan biasanya tidak mengetahui secara jelas visi dan misi destinasi, karena informasi tersebut belum tersosialisasi secara luas. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan strategis belum dikomunikasikan dengan baik kepada publik. Dari sisi pengalaman, rencana strategis yang belum matang terlihat dari akses yang masih menantang, fasilitas terbatas, dan pengelolaan yang belum sepenuhnya profesional. Namun, destinasi ini sudah mulai mengikuti tren wisata alam dan petualangan, yaitu hiking dan trekking. Keterlibatan masyarakat lokal cukup terlihat misalnya sebagai penjaga parkir, pemandu, atau pengelola sederhana. Meskipun masih perlu peningkatan dalam koordinasi dan perencanaan terpadu. Selanjutnya yaitu perencanaan operasional. Di Lubuk Hitam, prosedur seperti akses masuk, jalur trekking, dan keamanan masih tergolong sederhana dan belum sepenuhnya terstandar. Wisatawan sering merasakan bahwa pengelolaan operasional masih bersifat alami dan belum terorganisir dengan baik. Dari segi sumber daya, fasilitas seperti tempat istirahat, toilet, dan petunjuk arah masih terbatas, sehingga alokasi sumber daya belum optimal. Selain itu, kesiapan menghadapi kondisi darurat seperti hujan deras atau jalur licin masih kurang terlihat, yang menjadi risiko bagi wisatawan. Monitoring dan evaluasi operasional juga belum maksimal, terlihat dari kurangnya perbaikan fasilitas secara berkala. Selanjutnya tentang perencanaan keuangan. Pada aspek ini, di Lubuk Hitam biaya masuk relatif terjangkau, namun belum semua fasilitas mencerminkan penggunaan dana yang optimal. Hal ini terlihat dari minimnya infrastruktur pendukung.
Promosi dan pengelolaan keuangan juga masih sederhana, sehingga ada kemungkinan keterbatasan dana dalam pengembangan. Wisatawan mungkin merasa pengalaman wisata sangat bergantung pada keindahan alam, bukan pada fasilitas yang disediakan. Transparansi pengelolaan dana juga belum terlihat jelas karena pengelolaan masih bersifat lokal dan belum sepenuhnya profesional. Selanjutnya yaitu perencanaan pemasaran dan promosi. Sebagian besar wisatawan mengetahui Lubuk Hitam melalui media sosial dan rekomendasi dari mulut ke mulut, bukan dari promosi resmi. Ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran masih belum maksimal. Namun, keunggulan destinasi ini adalah daya tarik visualnya yang kuat, sehingga promosi digital secara tidak langsung oleh wisatawan cukup efektif. Meski begitu, promosi belum sepenuhnya menonjolkan keunikan secara terstruktur. Kolaborasi dengan pihak swasta atau komunitas juga masih terbatas, sehingga peluang meningkatkan kunjungan masih terbuka besar. Selanjutnya, perencanaan pengembangan SDM. Bagian ini berkaitan dengan kualitas pelayanan. Di Lubuk Hitam, interaksi dengan staf atau pengelola biasanya masih bersifat informal, karena sebagian besar berasal dari masyarakat lokal. Kompetensi pelayanan belum merata, terutama dalam hal hospitality, keselamatan wisata, dan komunikasi dengan wisatawan luar daerah. Sistem penghargaan atau motivasi staf juga belum terstruktur, sehingga kualitas layanan belum konsisten. Dari sisi jumlah SDM masih terbatas, terutama saat jumlah pengunjung meningkat, yang dapat memengaruhi kenyamanan wisatawan. Kesimpulannya yaitu, dari sisi perencanaan strategis, arah pengembangan destinasi belum tersampaikan dengan baik kepada wisatawan, sehingga visi dan misi belum menjadi bagian dari pengalaman mereka. Pada perencanaan operasional, masih terdapat keterbatasan dalam pengelolaan fasilitas, prosedur, serta kesiapan menghadapi risiko yang berdampak pada kenyamanan dan keamanan pengunjung. Sementara itu, dalam perencanaan keuangan, penggunaan dana belum sepenuhnya terlihat dalam peningkatan fasilitas, serta transparansi pengelolaan masih rendah. Pada aspek pemasaran dan promosi, destinasi ini lebih dikenal melalui media sosial dan rekomendasi pribadi dibandingkan strategi promosi yang terencana. Meskipun daya tarik alamnya sudah cukup kuat untuk menarik wisatawan, sedangkan dalam pengembangan SDM, kualitas pelayanan masih bersifat sederhana dan belum didukung oleh kompetensi serta sistem manajemen sumber daya manusia yang terstruktur. Secara keseluruhan, air terjun Lubuk Hitam memerlukan pengelolaan yang lebih profesional, terintegrasi, dan berkelanjutan agar seluruh aspek perencanaan strategis, operasional, keuangan, pemasaran, dan SDM dapat berjalan secara optimal. Dengan perbaikan tersebut, destinasi ini berpotensi berkembang menjadi objek wisata unggulan yang tidak hanya mengandalkan keindahan alam, tetapi juga memberikan pengalaman wisata yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi pengunjung. Kesimpulan dari analisis perencanaan wisata di air terjun Lubuk Hitam menunjukkan bahwa pengelolaan destinasi ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai objek wisata alam unggulan, namun masih memerlukan perencanaan yang lebih matang dan terintegrasi. Dari sisi potensi, daya tarik utama berupa keindahan alam, suasana yang masih asri, serta aliran air terjun yang alami menjadi kekuatan utama dalam menarik wisatawan, baik lokal maupun luar daerah. Namun dalam aspek perencanaan, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya promosi yang maksimal, serta pengelolaan sumber daya manusia yang belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan belum sepenuhnya berbasis pada prinsip pengembangan pariwisata berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang lebih strategis dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat lokal, dan pelaku usaha. Fokus perencanaan harus mencakup peningkatan fasilitas, penguatan promosi digital, serta pengembangan SDM agar mampu memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan. Dengan perencanaan yang lebih terarah dan berkelanjutan, air terjun Lubuk Hitam berpotensi menjadi destinasi wisata yang kompetitif dan memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar. Baiklah, sekian dari analisis perencanaan di wisata air terjun Lubuk Hitam Kota Padang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.